Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bindus Daily. Buat yang pertama kali mampir ke channelku, salam kenal ya. Aku Bindu. Di video kali ini, aku mau unboxing barang yang bener-bener aku butuhin buat di rumah. Yap, aku beli vacuum cleaner. Aku perlu banget sama vacuum ini, soalnya aku punya kucing di rumah. Bukan rahasia umum lah ya, kalau punya kucing harus terima kenyataan semisal bulunya rontok dan berterbangan kemana-mana. Alhasil, kemarin aku sempat kena flu dan aku ngerasa salah satu penyebab dari fluku kemarin adalah bulu-bulu mereka. Ya mau gak mau, akhirnya aku beli vakum ini biar efek bulu rontoknya gak terlalu parah. Alhamdulillahnya aku lagi ada rezeki, jadi gak terlalu motong budget utamaku. Nah, ini paketnya baru datang. Packingnya memang cuma pakai bubble wrap doang. Itu pun cuma selembar. Agak rawan sih. Dari tampak luar kardusnya masih utuh kok. Semoga dalamnya gak kenapa-napa ya. Gede kardusnya seukuran sama 2 jengkalku. Sekarang aku mau buka bubble wrapnya dulu. Oke, kurang lebih begini penampakan si kardus Bolde ini. Sebelum masuk ke pembahasan isinya, aku mau review kemasannya dulu nih. Di bagian paling depan kita bakal lihat gambar dari vakumnya. Di bagian atasnya kita akan lihat nama brand dan produknya, yaitu Bolde Blow Vacuum Cyclone Black Series. Agak panjang ya bun, untung bacanya gak keselak. Di bagian bawah tulisan Bolde kita bakal lihat 3 klaim utama dari produk ini. Klaim pertamanya yaitu dia punya HEPA filter. Nah, si HEPA filter ini fungsinya buat nyaring 99,97% mikropartikel. Kalau di iklannya sih katanya bisa sekalian nyedot tungau juga. Jadi cocok buat yang sensitif debu. Lanjut ke klaim kedua, si Bolde ini katanya low weight dan hemat energi. Untuk yang klaim ini bakal kita cek di bagian spesifikasi ya. Nah, untuk klaim terakhir, Bolde ini mengusung tema Eco Green. Aku nggak tahu Eco Green-nya ini dapat dari kesimpulan yang mana. Tapi semoga klaimnya terbukti ya. Next, kita bakal lihat foto atau gambar dari vakum Bolde ini. Usut punya usut, ternyata vakum ini bukan sekedar vakum loh. Tapi si Bolde ini adalah vakum yang merangkap jadi blower juga. Seperti yang tertulis di sini, 2-in-1 blower plus vakum. Buat yang gak tahu blower itu semacam penyembur angin, mirip kayak hair dryer gitu. Fungsinya bisa ngeringin kucing yang habis mandi, kasur kesiram air, dan lain-lain. Jadi selain nyedot debu, dia juga bisa dengan fungsi kebalikannya, yaitu dengan nyembur angin. Tampilan sebagai vakum dan blower bisa kita lihat di gambar utamanya ini. Yang sebelah sini adalah vakum dan yang di sini mode blowernya. Oke, dari tampilan depan kita lanjut ke bagian sisi kiri kardusnya. Di sini kita akan lihat perlengkapan atau aksesoris dari vakumnya. Si Bolde ini punya 6 aksesoris tambahan buat makin memudahkan kita dalam penggunaan vakumnya. Di sini ada berbagai macam kepala dan pipa-pipa vakum yang bisa kita gunakan sesuai dengan objek yang mau kita bersihkan. Ada pipa tambahan biar langit-langit rumah terjangkau, untuk sudut ruangan, selang lentur, kepala sikat untuk benda berbulu dan kain, red brush buat kasur dan bantal, juga ada kepala vakum buat lantai. Yuk, next ke tampilan kardus bagian kanan. Di sisi kanan ini ada spesifikasi lengkap dari unitnya. Untuk powernya dia pakai daya 350 watt. Menurutku ini cukup relate ya dengan klaimnya yang low watt tadi. 350 watt ini masih lebih hemat daripada panci listrik buat bikin mie yang lagi viral itu, yang rata-rata dayanya 400 watt ke atas. Untuk voltage-nya, dia 220 volt, frekuensi 50 Hz, vacuum power atau kekuatan vakumnya lebih dari 18 kPa, airflow atau arus udaranya 1 sampai 1,5, noise level atau level kebisingannya kurang dari 78 dBA, suction power 150 watt, filter system 5 dengan HEPA filter, dan cable length atau panjang kabelnya 5 meter.
Kita juga bisa lihat di sini warna dari unitnya, yaitu hitam, seperti warna kardusnya. Dan ternyata si Bolde ini juga udah dapat beberapa award loh. Di antaranya ada award Super Brand, Top Brand, dan Quality Approve Control. Buat bagian belakang, tampilannya sama kayak yang depan. Next, kita unboxing isi kardusnya yuk. Ini adalah unit dan semua aksesoris yang ada di dalam kardus tadi. Yang pertama ini adalah mesin utama dari unitnya dengan kabel yang panjangnya 5 meter. Kemudian ada selang lentur buat expandable vacuumnya. Dan ada 2 pipa tambahan untuk fungsi yang sama. Kalau ini digabung, bisa buat bersihin langit-langit rumah. Lanjut ada kepala vakum yang bentuknya pipa runcing. Ini gunanya untuk menjangkau sela-sela sempit dan sudut-sudut ruangan yang lebih kompleks. Misalnya buat sudut sofa, sudut jendela, sela-sela barang, dan lain-lain. Next ada kepala vakum kotak yang kecil. Ini namanya red brush tadi. Cocok buat bersihkan barang berbahan kain seperti spray dan gorden yang halus. Di seberangnya ada kepala vakum sikat. Ini match banget buat bersihin boneka berbulu, kain berbulu, dan objek berbahan kain yang agak keras. Nah, kalau kalian punya kucing, sikat ini juga ampuh buat mengangkat bulu kucing yang nempel di furniture kalian. Kemudian yang di tengah ini adalah kepala vakum buat lantai. Biar kita gak bungkuk-bungkuk buat ngevakum, nantinya kita bisa gabung ini dengan 2 pipa tadi biar vakumnya jadi panjang. Nah, kalau yang ini adalah kabelnya. 5 meter ini menurutku cukup panjang ya. Ini gulungannya juga cukup tebal, jadi gak perlu nambah-nambah colokan listrik terlalu banyak. Karena ini aja, jangkauannya udah cukup luas kok. Oke, next kita lanjut ke pembahasan unit lebih lengkapnya. Jadi sekarang aku bakal meretelin atau ngebongkar si unitnya biar kita tahu bagian-bagian di dalamnya itu kayak gimana sih. Sebelumnya aku lupa, untuk kalian yang beli Bolde ini, so pasti kalian bakal dapat yang namanya manual book dan garansi juga ya. Di sini kalian bisa lihat cara ngebongkar dan masang lagi unitnya, dan penjelasan dari aksesorisnya juga. Tapi karena biasanya ada beberapa manual book yang bahasanya sulit dimengerti, jadinya di sini aku bakal praktekin langsung cara bongkar pasangnya biar kalian lebih paham lagi. Yang pertama aku bakal buka bagian moncong vakumnya. Caranya kita tinggal pencet aja tombol merahnya di bagian samping kanan dan kirinya ini. Kemudian kita tarik dengan hati-hati dan bentukan kepalanya itu kayak gini. Next, yaitu cara buka tabung utamanya. Di bagian pegangannya, kita bakal nemu tombol merah lagi. Kita pencet itu dan tarik tabungnya ke depan. Voila, tabungnya udah kepisah. Di bagian tabung ini kita akan lihat ada filter atau saringan ya. Kita bisa pisahin ini juga dengan cara narik si tutup karetnya. Untuk tabungnya aku bakal simpen dulu. Di part filter, kita akan dapat 2 jenis filter. Untuk melihat filter dalam, kita harus membuka filter luar dengan cara memutar filter plastik merah ini ke arah kiri. Nah, ini udah kepisah ya. Jadi, untuk filter ini, yang luarnya berbahan plastik dan yang dalam berwarna putih dengan tekstur agak lebih kasar. Kedua filter inilah yang wajib kita cuci sehabis pemakaian karena bagian ini bakal kotor banget. Buat bersihinnya, kita bisa pakai sikat gigi
biar lebih masuk ke sela-sela filternya. Hal yang tidak boleh kalian lupa yaitu mode blower dari vakum ini. Cara mengubah mode vakum ke mode blower yaitu dengan cara membuka penutup merah di bagian belakang vakum. Caranya dengan menekan tombol kotak merah yang ada di bawah, kemudian tarik bagian dekat tombolnya ke depan. Di bagian blower, kita akan lihat lubang untuk keluar anginnya. Blower ini dibantu dengan pipa runcing biar anginnya lebih fokus mengeringkan ke satu objek tertentu. Jadi misalnya ada sofa atau kasur yang kebasahan, kita tinggal arahin blowernya ke tempat yang basah dan tunggu sampai kering. Untuk fungsi blower kurang lebih begitu. Nah selanjutnya kita akan pasang kembali part-part yang udah kita bongkar. Kan lucu kalau kita bisa bongkar tapi gak tahu cara masangnya lagi. Untuk masukin bagian blower kita kaitkan dulu bagian atasnya dan tekan si tombol merah lalu rapatkan. Oh iya, kalian gak perlu khawatir, meski bagian belakang ini berlubang dan bisa jadi blower, debu dari depan gak akan keluar lagi dari belakang karena penutup belakangnya ini punya tutupan busa tambahan, jadinya bakal aman. Kemudian kita lanjut pasang lagi filternya. Yang pertama kita satukan lagi filter luar dan dalam dengan cara muter ke arah kanan atau kebalikan dari cara bukanya tadi. Lalu kita pasang lagi karet filternya ke tabung vakum. Pastiin bagian karet yang lengkung udah masuk ke tonjolan plastik di tabung biar pas. Kemudian kita pasin juga karet dengan pembatas runcing di tabung. Kita tekan-tekan karetnya biar batas plastik tersebut masuk ke lubang yang ada di karet kayak gini. Selanjutnya kita gabungin tabung vakum dengan mesin vakumnya kembali. Caranya dengan tekan tombol merah dan rapatkan tabungnya ke belakang. Yang terakhir, kita pasang lagi deh moncongnya. Tekan bagian merah lagi biar bagian tersebut masuk ke lubang di moncong. Dan vakum pun terpasang kembali seperti semula. Untuk pembahasan unitnya udah selesai. Selanjutnya kita bakal lihat gimana sih performa dari si Bolde ini dalam membersihkan ruangan. Let's see together. Percobaan pertama, aku pakai vakum ini buat bersihin langit-langit dan sudut-sudut atas rumah dari sarang laba-laba. Karena aku juga baru pindahan, jadinya belum sempat bersihin dan ini kotor banget. Next, aku bersihin jaring di lubang udara. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya dan sekotor apa ini sebelumnya. Sekarang, aku nyoba bersihin lubang udara juga tapi dengan kepala vakum yang berbeda. Ternyata pakai yang ini lebih cepat, tapi sudut-sudutnya memang jadi kurang bersih. Jadi menurutku untuk lubang udara begini lebih cocok pakai yang pipa runcing. Percobaan ketiga, aku coba vakum ini di spray. Aku agak kesusahan karena kasurku adalah kasur lantai. Jadi selain nyedot debu, si vakum ini juga nyedot kasur aku dan bikin aku sulit buat gerakin vakumnya. Akhirnya aku cuma usap-usap tipis aja dan sisanya aku kepruk spray di luar rumah. Ya ujung-ujungnya pakai jalan pintas deh. Yang keempat, aku nyoba bersihin lantai dengan floor brush. Debu cukup keangkat meski ada beberapa bagian yang kurang bersih. Mungkin karena aku kecepatan gerakin vakumnya kali ya. Tapi seriously aku cukup kaget karena vakum ini ternyata bisa nyedot tisu juga loh. Di percobaan berikutnya, aku bersihin boneka buluk ini dengan kepala sikat. Ini enak banget buat sisir bulu boneka dan lumayan lah. Setidaknya bulu kucing gak bergabung di sini. Next, aku bersihin lubang udara lagi. Perbedaan before afternya bikin satisfying. Lanjut, bersihin sarang laba-laba lagi. Kemudian aku bersihin kipas angin. Aku pakai kepala sikat biar debu di sela-sela kipasnya terbantu keangkat. Lumayan bersih sih buat daily pembersihan. Kalau untuk pembersihan menyeluruh, kipasnya tetap bakal diangkat. Selanjutnya aku nyoba buat bersihin keyboard. Tapi ternyata untuk di keyboard, vakum ini kurang maksimal. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena jarak dari keyboard atas ke dalamnya cukup jauh kali ya. Jadi dia sulit buat kesedot. Jujur,
aku agak kecewa sih di part ini. Yang terakhir, aku bersihin gorden pakai kepala sikat dan hasilnya bikin speechless. Bulu kucing ini banyak banget. Gimana mau gak sakit kemarin? Lihat di sini di sikatnya ini ada banyak banget bulu ya. Ini bulu kucing. Banyak kucingku itu suka banget yang namanya nongkrong di gorden, dan bulunya itu putih ya, kayak gini kurang lebih. Nah, jadi ini adalah hasil dari ngevakum yang kedua kalinya. Ternyata tuh kita selain dapat debu-debu dan tisu juga kesedot gitu ya. Nah, sekarang kita mau ngebersihin ini. Oke, cara yang kita lakukan sama, kita pencet ini, kemudian kita tarik ke belakang kayak gini. Di sebelah sininya bersih, karena debu-debu itu semuanya ketahan di sini. Oke, untuk mesinnya kita simpen aja. Kemudian kita buka si penutupnya ini, dan untuk debu yang besar ini kita buang ke tempat sampah. Di sini aku buang ke kresek. Ini kita buang aja ke sini. Nah, untuk debu-debu yang nempel di sini kita harus buka dulu biar dalamnya juga bersih. Nah, kita bisa lihat di sini selain filter plastiknya yang kotor dari luar, ternyata filter dalamnya juga yang kemarin itu putih sekarang jadi hitam kayak gini. Nah, untuk bersihin ini kita harus pakai sikat biar bulu-bulu dan debu-debunya itu keangkat. Kita bakal bersihin filternya. Oke, mungkin ini gak sebersih sebelumnya, cuma tuh ini udah cukup bersih ya. Kalau misalkan ini udah selesai dua-duanya, kita tinggal keringin aja dengan didiamkan. Nah, ini look filternya setelah kering. Kalau udah kering warnanya agak gelap-gelap banget sih ya. Sekarang aku mau pasang lagi filter ini ke tabungnya biar gak makan banyak tempat. Oh iya, buat yang penasaran sama vakum ini, aku belinya di toko Sentro Grosir dengan harga 380 ribuan. Link produk ada di description box ya. Jadi kesimpulanku untuk produk ini, ya gak ada produk yang sempurna di dunia. Apalagi baru kali ini aku pegang dan punya vakum sendiri. Jadi aku gak bisa bandingin banyak dengan produk yang lain. Kekurangannya seperti di kasus keyboard dan kasur lantaiku yang kesedot. Sisanya lancar-lancar aja sih. Aku pun perlu pembiasaan, mana tahu kekurangannya karena ketidaktahuanku dalam memaksimalkan unit dan aksesorisnya si Bolde ini. Mungkin segitu aja video dari aku. Kalau ada kekurangan dan kesalahan di video ini, aku minta maaf ya. Like kalau kamu suka, komen, share, dan subscribe bila berkenan. Makasih yang udah nonton. See you on the next video. Bye!